telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi makrolinguistik serta mikrolinguistik. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan materi mengenai pengertian makrolinguistik, mikrolinguistik, serta subdisiplin keilmuan mikrolinguistik. Yang pertama, pengertian mikrolinguistik dan makrolinguistik. Pada dasarnya, kajian linguistik terbagi dalam dua bidang utama, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mikrolinguistik dan makrolinguistik adalah dua pendekatan dalam studi bahasa yang memiliki fokus dan cakupan yang mikrolinguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam arti sempit, yaitu bahasa dalam kedudukannya sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Mikrolinguistik mengarahkan kajiannya pada struktural internal suatu bahasa tertentu atau pada umumnya. Dengan demikian, mikrolinguistik mempelajari bahasa secara langsung, yakni pada aspek sifat-sifat, struktur, dan cara kerja bahasa tersebut. Mikrolinguistik berfokus pada aspek-aspek kecil dan spesifik dari bahasa. Ini mencakup analisis struktur bahasa seperti tata bahasa, fonologi, morfologi, semantik, dan sintaksis. Dalam mikrolinguistik, perhatian diberikan pada bagaimana elemen-elemen bahasa berfungsi dan berinteraksi dalam konteks yang lebih terbatas seperti kalimat atau frasa. Sementara itu, makrolinguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, seperti dari segi kejiwaan, sosial, pengajaran, pengobatan, dan filsafat. Makrolinguistik melihat bahasa dalam konteks yang lebih luas. Pendekatan ini mencakup kajian tentang bahasa dalam masyarakat, hubungan bahasa dengan budaya, sosiolinguistik, dan psikologi bahasa. Makrolinguistik mempertimbangkan bagaimana bahasa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan historis. Kajian secara eksternal itu dibagi menjadi dua bidang, yaitu bidang interdisipliner dan bidang terapan. Bidang linguistik interdisipliner merupakan kajian gabungan dari dua disiplin ilmu, yakni kajian bahasa dan kajian ilmu dan ilmu di luar bahasa. Yang termasuk dalam bidang linguistik interdisipliner adalah fonetik, statistika, filsafat bahasa, psikolinguistik, sosiolinguistik, etnolinguistik, filologi, semiotika, epigrafi, antropolinguistik, linguistik forensik, neurolinguistik, bahasa genolistik, ekstrom bahasa atau ekolinguistik. Dengan demikian, mikrolinguistik berfokus pada detail dan struktur internal bahasa, sementara makrolinguistik mengekspresikan hubungan bahasa dengan konteks yang lebih besar di luar struktur linguistik sendiri. Yang selanjutnya yaitu subdisiplin keilmuan mikrolinguistik. Mikrolinguistik adalah cabang dari linguistik yang mempelajari aspek-aspek kecil dan spesifik dari bahasa. Dalam konteks ini terdapat beberapa subdisiplin keilmuan yang menjadi bagian dari mikrolinguistik, yaitu yang pertama ada fonologi. Fonologi merupakan cabang mikrolinguistik yang ruang lingkupnya membahas tentang bunyi bahasa yang ditinjau dari fungsinya. Menurut Haryadi 2023, fonologi berasal dari bahasa Inggris. Fonologi secara etimologi dibentuk dari kata fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah fonologi berarti ilmu bunyi jika dibuat dalam bentuk definisi. Fonologi adalah cabang dari linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji bunyi ujar dalam bahasa tertentu. Jadi, kalau kita terapkan ke dalam fonologi bahasa Indonesia, kita dapat merumuskan definisi bahwa fonologi bahasa Indonesia adalah ilmu bahasa yang mengkaji bunyi ujar bahasa Indonesia. Fonologi dan wacana dalam bahasa Indonesia memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Fonologi sebagai cabang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi dalam bahasa berperan penting dalam pembentukan makna dan struktur wacana. Dalam konteks bahasa Indonesia, pemahaman tentang bunyi dan pola-pola fonologis dapat membantu kita memahami bagaimana sebuah wacana disusun dan bagaimana pesan disampaikan. Setiap bunyi dalam bahasa memiliki fungsi tertentu, seperti menandai perbedaan makna antara kata-kata. Misalnya, perubahan satu fonem dapat mengubah arti kata secara signifikan. Ketika kita berbicara tentang wacana, elemen fonologi ini berperan dalam menciptakan ritme dan intonasi yang dapat mempengaruhi cara pendengar memahami dan merespon informasi yang disampaikan. Selain itu, dalam wacana yang lebih panjang seperti dalam dialog atau narasi, penggunaan pola bunyi yang konsisten dapat menciptakan koherensi dan koherensi. Fonologi membantu dalam menentukan penekanan kata dan pengaturan nada yang dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, dalam sebuah pidato, penekanan pada kata-kata kunci dapat membantu audiens menangkap inti dari argumen yang disampaikan. Lebih jauh lagi, variasi dalam fonologi seperti dialek atau aksen juga dapat memberikan nuansa yang berbeda pada wacana. Hal ini dapat mencerminkan identitas sosial dan budaya pembicara yang pada gilirannya mempengaruhi cara wacana diterima dan diinterpretasikan oleh pendengar. Dengan kata lain, fonologi tidak hanya berfungsi sebagai elemen dasar dalam pembentukan kata, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun makna dan interaksi dalam wacana bahasa Indonesia. Hubungan ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika antara bunyi, makna, dan konteks komunikasi. Yang selanjutnya yaitu morfologi.
Morfologi merupakan cabang dari mikrolinguistik yang cakupan pembahasannya tentang morfem dan kata. Morfologi juga termasuk menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya, dan cara pembentukannya. Menurut Ramlan 2009 mengatakan bahwa morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Morfologi dan wacana dalam bahasa Indonesia memiliki hubungan yang sangat penting dan saling terkait atau terikat. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kata dan cara kata dibentuk dari morfem-morfem terkecil. Dalam konteks wacana, pemahaman tentang morfologi membantu kita memahami bagaimana kata-kata berfungsi dalam kalimat dan bagaimana mereka berkontribusi pada makna keseluruhan. Ketika kita membangun sebuah wacana, penggunaan kata yang tepat dan variasi dalam bentuk kata sangat mempengaruhi kejelasan dan kekuatan pesan yang disampaikan. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kata-kata dapat mengalami perubahan bentuk melalui proses afiksasi, reduplikasi, atau komposisi. Proses-proses ini memungkinkan pembicara untuk mengekspresikan nuansa makna yang berbeda atau menyesuaikan kata dengan konteks tertentu. Dalam sebuah narasi atau dialog, pilihan morfologis ini dapat menambah kedalaman dan kekayaan makna. Selain itu, morfologi juga berperan dalam menciptakan kohesi dalam wacana. Dengan menggunakan bentuk kata yang konsisten seperti kata ganti atau kata kerja yang tepat, pembicara dapat menghubungkan berbagai bagian dalam teks atau percakapan. Misalnya, penggunaan bentuk kata yang sama dalam kalimat berdekatan membantu pendengar atau pembaca mengikuti alur pemikiran dan hubungan antar ide dengan lebih mudah. Lebih jauh lagi, variasi morfologis dapat mencerminkan aspek sosial dan budaya dalam penggunaan bahasa. Dalam situasi formal atau informal, pilihan kata dan bentuk morfologis yang digunakan bisa berbeda, dan ini dapat mempengaruhi bagaimana wacana diterima oleh audiens. Dengan demikian, morfologi tidak hanya berfungsi sebagai struktur dasar dalam pembentukan kata, tetapi juga membantu membangun makna dan interaksi yang lebih kompleks dalam wacana bahasa Indonesia. Hubungan ini menunjukkan betapa pentingnya memahami aspek morfologi untuk menganalisis dan menginterpretasikan wacana secara lebih efektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri yang lain. Saya akan melanjutkan pematerian mengenai mikrolinguistik. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, mikrolinguistik ini merupakan pembelajaran mengenai bahasa. Kemudian saya akan melanjutkan sub interdisipliner dari mikrolinguistik. Yang pertama, ada semantik. Semantik merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa, kode, ataupun model lainnya, baik secara leksikal, gramatikal, maupun kontekstual. Dengan kata lain, semantik mempelajari mengenai makna. Biasanya semantik berkaitan dengan dua aspek lain. Yang pertama sintaksis, yang kedua pragmatik. Sintaksis ini yaitu pembentukan simbol kompleks dari simbol sederhana. Kemudian pragmatik ini yaitu penggunaan simbol secara praktis dan konteks tertentu oleh komunitas. Jadi semantik ini adalah salah satu cabang linguistik dan juga masuk ke dalam interdisipliner dari mikrolinguistik. Yang kedua ada sintaksis. Sintaksis merupakan ilmu yang mempelajari prinsip dan aturan dalam penyusunan kalimat secara alami. Sintaksis juga meneliti hubungan antara kata dan elemen di atas kata serta penyesuaiannya. Menurut Hayat dalam Iqbal tahun 2017, sintaksis merupakan cabang linguistik yang membahas kata dalam kaitannya dengan kata lain atau unsur lain dalam suatu ujaran. Sintaksis biasanya membahas struktur kalimat, termasuk fungsi, kategori, peran sintaksis, serta satuan seperti frasa, kalimat, dan wacana. Jadi sintaksis ini merupakan ilmu yang mempelajari prinsip dan aturan dalam. Kemudian ada analisis wacana. Istilah wacana berkaitan dengan penggunaan kata, komunikasi dan ungkapan baik secara lisan maupun tulisan. Wacana merupakan salah satu objek kajian linguistik yang memiliki bidang tersendiri, yaitu analisis wacana. Menurut Tarigan pada tahun 2009 dalam Eti Setiawatin, pada tahun 2019, wacana merupakan unit bahasa yang paling lengkap dan terbesar di atas kalimat ataupun klosa yang ditandai dengan adanya koherensi ataupun kohesi. Wacana memiliki bentuk dan proposisi yang teratur dengan awal dan akhir yang jelas. Wacana dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Dari definisi ini, aspek utama yang menandai wacana adalah kohesi dan koherensi.
Jajasaun Dharma pada tahun 2010 dalam halaman 4 dalam Eti Setiawatin pada tahun 2019 menyatakan bahwa kohesi dan wacana terlihat dari hubungan antar unsur, sedangkan koherensi mengacu pada paduan makna ataupun proposisi yang menghasilkan ide dalam wacana. Dengan demikian, keutuhan dalam keserasian unsur-unsur tersebut menentukan makna yang utuh dalam sebuah wacana. Jadi, wacana ini berkaitan dengan penggunaan kata, komunikasi, ungkapan, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian ada leksikologi. Istilah leksikologi berasal dari bahasa Yunani dengan gabungan kata leksiko yang berarti kata dan logia yang berarti ilmu. Kata logia sendiri berasal dari logos yang bermakna kata atau akal, dan logos berakar dari legein yang berarti berbicara dengan berbicara. Dengan demikian, leksikologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kata. Istilah ini pertama kali muncul di Prancis pada tahun 1762 dalam linguistik. Leksikon merujuk pada pembendaharaan kata yang disebut leksem. Dan cabang linguistik yang mempelajari leksikon tersebut yaitu leksikologi. Mungkin sekian pematerian dari saya. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang ketiga mengenai linguistik makro. Linguistik makro merupakan hubungan bahasa dalam tataran dunia luar, baik hubungan dengan alam, sosial, ataupun disiplin ilmu pengetahuan. Kajian linguistik makro itu bersifat luas dan eksternal. Pada linguistik makro ini mencakup antara lain sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, etnolinguistik, stilistika, filologi, dialektologi, filsafat bahasa, dan neurolinguistik. Yang pertama yaitu sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan kajian interdisipliner yang mempelajari hubungan atau pengaruh budaya terhadap cara suatu bahasa yang digunakan. Dalam hal ini bahasa berhubungan erat dengan budaya. Di budaya masyarakat, suatu wilayah sebagai subjek atau pelaku bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi antar kelompok yang satu dengan yang lain. Contohnya seperti perbedaan bahasa berdasarkan gender, perbedaan regional, dan bagaimana kelas sosial mempengaruhi penggunaan bahasa. Yang kedua yaitu psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan kajian hubungan bahasa dengan mental, termasuk bagaimana proses mendapatkan dan menggunakan bahasa itu sendiri. Contohnya seperti bantuan atau pengajaran anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam mempelajari bahasa. Yang ketiga yaitu antropolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan secara menyeluruh. Contohnya seperti ungkapan larangan dalam masyarakat Baduy. Ungkapan larangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ungkapan larangan yang berupa peraturan dan ungkapan larangan yang bukan peraturan. Yang terakhir yaitu stilistika, merupakan ilmu yang mempelajari bahasa yang digunakan dalam bentuk-bentuk karya sastra. Contohnya seperti majas perumpamaan adalah majas yang membandingkan benda dengan benda lainnya dengan cara mempersiami keduanya. Majas ini bisa digunakan menggunakan kata seperti bagaimana, laksana, atau ibarat. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai subdisiplin keilmuan makrolinguistik yang kelima, yaitu filsafat bahasa. Perkembangan linguistik tidak terlepas dari peran filsafat bahasa. Filsafat bahasa dan linguistik pun memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi. Filsafat sebagai perhatian filsuf terhadap bahasa untuk dapat menganalisis, memecahkan, dan menjawab nilai-nilai filosofis dan perhatian filsuf terhadap bahasa sebagai objek menjadi perkembangan aliran linguistik. Sehingga bahasa mempunyai kedudukan yang penting dalam memahami, memecahkan, dan menjelaskan konsep-konsep permasalahan filsafat. Dan juga bahasa berkedudukan sebagai objek material, sehingga filsafat bahasa mencoba untuk menjelaskan hakikat dari bahasa itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, filsafat bahasa dan linguistik saling berkaitan.
Mempelajari filsafat sangatlah bermanfaat, karena dengan ilmu ini setiap orang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang tidak ada dalam wewenang ilmu-ilmu secara khusus lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa peranan filsafat bahasa antara lain yaitu membentuk sifat kritis sebagai pemecah masalah, membantu kemampuan analisis, dan menambah pengalaman. Yang keenam yaitu dialektologi. Istilah dialektologi berasal dari bahasa Yunani, dialektos dan logos. Dialektos merujuk pada sejumlah perbedaan kecil penggunaan bahasa di masyarakat Yunani, sedangkan logos berarti ilmu. Sebagai ilmu, dialektologi mencari tahu perbedaan unsur kebahasaan yang berkaitan dengan faktor geografis. Aspek utama dari kajian ilmu ini adalah pemetaan perbedaan unsur kebahasaan di berbagai daerah yang diamati lewat penelitian. Menurut Al-Fahad dalam buku kajian kebahasaan, pada tahun 2018, dialektologi merupakan kajian tentang variasi bahasa atau bentuk perbedaan dalam bahasa. Dialektologi mempelajari banyak dialek di berbagai wilayah. Pembelajaran dialektologi bertujuan untuk mencari hubungan kekeluargaan di antara berbagai dialek. Tujuan lainnya ialah mencari sejarah perubahan bunyi dan bentuk kata beserta maknanya dari waktu ke tempat di tempat banyak. Selanjutnya yaitu neurolinguistik. Istilah neurolinguistik sering dipakai dalam psikolinguistik untuk kajian gangguan bahasa berdasarkan gangguan neurologi, sehingga istilah ini merupakan hubungan antara linguistik sebagai kajian bahasa dengan dasar neurologi. Menurut Mark Jain, pada tahun 1996, disebutkan bahwa neurolinguistik merupakan kajian hubungan antara bahasa dengan dasar-dasar neurologis dengan 3 bagian utama yaitu linguistik, psikolinguistik, dan neurolinguistik. Psikolinguistik kajian utamanya berkaitan dengan pemakaian bahasa, yaitu proses produksi dan pemerolehan bahasa seperti strategi proses informasi, faktor ingatan atau memori, dan proses kontrol motorik. Sedangkan neurolinguistik berkaitan dengan sistem dan operasional secara neurologis, struktur dan fungsi sistem pendengaran, beserta elemen yang terkait, dasar-dasar dan sistem neurologis yang berkaitan dengan perilaku berbahasa, sistem dan struktur yang mengendalikan organ artikulatoris, dan yang terkait. Selanjutnya itu faleografi. Faleografi berasal dari kata Yunani phaleos yang berarti kuno dan grafien yang berarti tulisan. Faleografi adalah ilmu yang membicarakan tentang berbagai tulisan kuno di atas batu, logam, atau bahan lainnya. Faleografi mempunyai tujuan yaitu menjabarkan tulisan kuno karena beberapa tulisan kuno sangat sulit untuk dibaca dan menempatkan berbagai peninggalan tertulis dalam kerangka perkembangan umum tulisannya, dan atas dasar itu menentukan waktu dan tempat terjadinya tulisan tangan karya sastra yang biasanya tidak menyebutkan kapan dan di mana suatu karya tertulis serta siapa pengarangnya. Selain itu, paleografi juga menjadi sebuah ilmu yang berupaya menelusuri berbagai macam tulisan kuno dan menjadi sebuah ilmu yang berupaya untuk mengenal asal-muasal keberadaan aksara kuno. Tugas pokok dari paleografi yaitu untuk meneliti sejarah tulisan, untuk dapat melukiskan dan menerangkan perubahan-perubahan bentuk tulisan dari masa ke masa. Peran lainnya yaitu adalah sebagai ilmu bantu untuk beberapa ilmu lain seperti epigrafi, sejarah, filologi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu semiotika. Menurut Saussure, semiologi atau semiotik merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan tanda di dalam masyarakat. Semiologi berkaitan dengan apa yang memunculkan tanda dan hukum apa yang mengatur tanda. Disebutkan dalam Bernard tahun 2009. Tanda terdiri atas 2 bagian, yaitu ada penanda dan ada petanda. Penanda adalah bagian fisik tanda yang berupa suara atau bentuk kata, sedangkan petanda adalah konsep mental yang merupakan acuan bagi penanda. Secara bersama-sama, keduanya membentuk tanda. Semiotika atau ilmu ketandaan juga disebut studi semiotik, dan dalam tradisi Saussure disebut semiologi, adalah studi tentang makna keputusan. Ini termasuk studi tentang tanda-tanda dan proses tanda atau semiosis, indikasi, menunjukkan kemiripan, analogi, metafora, simbolisme, makna, dan komunikasi. Semiotika berkaitan erat dengan bidang linguistik,
yang untuk sebagian mempelajari struktur dan makna bahasa yang lebih spesifik. Namun, berbeda dari linguistik, semiotika juga mempelajari sistem-sistem tanda non-linguistik. Semiotika dibagi menjadi 3 cabang, yaitu semantik atau hubungan antara tanda dengan hal-hal yang mereka lihat, denotata mereka atau makna, dan yang kedua yaitu sintaksis, yaitu hubungan antara tanda-tanda dalam struktur formal, dan yang ketiga yaitu pragmatik atau hubungan antara tanda dengan tanda menggunakan agen. Sekian pematerian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator.